Idealnya semua umat bersama-sama dengan imam atau uskup bisa memuji Tuhan dengan seruan atau nyanyian kudus, kudus, kudus. Selanjutnya kita sampai pada bagian berikut dari doa syukur agung yang disebut epiklesis. Artinya berseru kepada Roh Kudus supaya turun dan mengubah roti dan anggur yang dipakai dalam Ekaristi menjadi tubuh dan darah Yesus. Itu dilakukan dalam setiap misa ketika pemimpin ibadahnya mengulurkan tangan di atas roti dan anggur dan memohon supaya Roh Kudus turun dan mengubah itu menjadi tubuh dan darahnya. Mengapa perlu memohon Roh Kudus? Atau dalam doa syukur agung pertama bukan dipakai kata Roh Kudus tapi dipakai kata Allah. Mengapa kita memohon supaya Allah atau Roh Kudus turun? Karena imam tidak punya kuasa untuk mengubah roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah Kristus. Yang mengubah adalah Allah. Imam hanyalah alat Tuhan. Imam adalah wakil Yesus untuk menghadirkan kembali tubuh dan darahnya. Maka seruan kepada Roh Kudus itu amat penting dalam Ekaristi ini. Kita mohon supaya Roh Kudus membuat kurban Yesus itu menjadi sumber keselamatan bagi kita semua yang nanti menyambutnya dalam komuni. Itulah doa yang sangat penting di dalam Ekaristi. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya apa yang kita sebut perayaan Ekaristi adalah perjamuan terakhir Yesus menjelang dia menderita. Apa yang dilakukan Yesus pada malam itu ketika dia menyerahkan dirinya menjadi santapan bagi para murid, ketika dia menyerahkan hidupnya dalam roti yang dipecah-pecah menjadi tubuhnya yang dikorbankan, dan dalam anggur yang diubah menjadi darahnya yang dicurahkan. Pada waktu kita merayakan Ekaristi, korban yang satu dan sama itu dihadirkan kembali. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti Misa Kudus, kita bertemu kembali dengan Yesus yang pada malam itu menjelang sengsaranya mengambil roti yang adalah lambang penderitaan, yaitu roti yang dipakai orang Yahudi dalam pesta Paskah mereka. Oleh Yesus ditafsirkan sebagai roti penderitaannya. Bahkan roti itu adalah tubuhnya yang menderita, yang dipecah-pecahkan, yang dihancurkan sampai mati disalib. Roti itu diubah menjadi tubuhnya sendiri. Yesus sendiri yang berjanji, ini tubuhku. Artinya dalam bahasa Biblis, bahasa Alkitabiah, ini saya. Ini seluruh diri saya yang dikorbankan untuk kamu. Lalu ketika dia mengambil piala yang adalah piala syukur dalam upacara Paskah orang Yahudi, Yesus memberikan makna baru. Dia mengartikan dan mengubah anggur itu menjadi darahnya sendiri, darah perjanjian baru, perjanjian yang membaharui hubungan manusia dengan Allah melalui darahnya yang tercurah di salib. Yesus memberikan darahnya menjadi minuman kita, karena inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan demi pengampunan dosa. Itulah yang kita alami ketika uskup atau imam
mengucapkan kata-kata institusi dan dengan kata-kata konsekrasi. Pada waktu itu kita percaya apa yang semula hanya roti sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus, dan apa yang semula anggur sungguh-sungguh menjadi darah Kristus, menjadi kehidupan Yesus sendiri yang diberikan kepada kita menjadi makanan dan minuman yang memberikan keselamatan. Itulah yang kita alami. Maka itu saat yang amat penting dalam misa kudus. Kita dimohon untuk sungguh penuh perhatian dan kita menyembah Yesus yang hadir dalam rupa Ekaristi atau sakramen Maha Kudus itu. Itu bukan lagi roti, bukan lagi anggur, tetapi itu darah Yesus. Maka kita menaruh hormat yang besar kepada tubuh dan darah Kristus.